Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Mutia Rahma dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu konsep pendidikan formal. Pendidikan formal adalah bentuk pembelajaran yang struktur dan sistematis. Adapun pendidikan formal berbentuk ruang kelas seperti sekolah dan perguruan tinggi, dan pendidikan formal di suatu negara diatur oleh organisasi. Artinya, pendidikan dengan standar tertentu yang diberikan oleh guru yang terlatih kepada peserta didik. Untuk memastikan pembelajaran formal terstandarisasi dalam semua lembaga pembelajaran seperti sekolah dan perguruan tinggi, maka pendidikan di suatu negara diatur oleh organisasi. Adapun berbasis ruang kelas artinya segala sesuatu yang dipelajari siswa berasal dari buku dan materi pendidikan lainnya dengan tujuan untuk mendidik siswa. Dan semua guru yang mengajar untuk peserta didiknya sudah dapat izin untuk mengajar peserta didiknya. Adapun menurut para ahli, menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ada juga pendapat dari Tromsdorf dan Dazen 2001 menyebutkan pendidikan formal merupakan model pendidikan yang mengikuti model barat, terdiri dari instruksi sistematis dan pengetahuan universal yang disediakan pada waktu dan tempat yang telah diatur sebelumnya oleh para ahli. Ciri-ciri pendidikan formal yang pertama, pendidikan formal terstruktur secara hierarki atau berjenjang, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kedua, pendidikan formal direncanakan dan disengaja. Ketiga, memiliki sistem penilaian kronologis, yaitu adanya penilaian ujian tengah semester dan akhir semester. Keempat, biaya terjadwal dibayarkan secara teratur. Kelima, memiliki silabus dan berorientasi pada subjek. Keenam, peserta didik diajar oleh para guru. Ketujuh, pembelajaran bersifat akademis. Kedelapan, pemberlakuan administrasi yang seragam. Dan yang kesembilan, proses pendidikan yang cukup lama. Ada juga tujuan dan fungsi pendidikan formal. Yang pertama, pengetahuan dan pembelajaran. Artinya, secara tradisional, sekolah dan perguruan tinggi bertanggung jawab atas pendidikan formal peserta didiknya yang berpengaruh terhadap pola pikir seseorang. Tujuan utama pendidikan formal adalah untuk menyebarkan pengetahuan. Yang kedua yaitu mendapat gelar dan sertifikat. Pendidikan formal memberikan peserta didiknya gelar dan sertifikat prestasi yang tidak dimiliki oleh jenis pendidikan lainnya. Peserta didik membutuhkan gelar akademik mereka sebagai bukti bahwa mereka telah berhasil menempuh pendidikan dari suatu lembaga pendidikan. Ketiga, berbagi pengetahuan dan kemampuan akademik. Pengetahuan adalah kekuatan. Sehingga untuk menjadi kuat, seorang individu harus berpengetahuan luas. Salah satu cara untuk memahaminya itu pentingnya pengetahuan dan menggunakannya dalam kehidupan praktis adalah dengan menempuh pendidikan formal. Yang keempat itu melatih kedisiplinan. Pendidikan formal menanamkan rasa disiplin pada diri seseorang. Di sekolah dan di perguruan tinggi, seseorang tentu akan terikat untuk mengikuti berbagai seperangkat aturan dan regulasi. Secara perlahan, seseorang akan mulai mengikuti aturan dan regulasi ini dalam kehidupan sehari-hari dan akan menjadi suatu kebiasaan. Kelima itu spesialisasi. Lalu yang keenam itu pendidikan yang terorganisir. Maksudnya pendidikan formal adalah cara pendidikan yang terorganisir.
Apabila tidak ada sistem pendidikan yang sistematis, maka akibatnya proses pembelajaran akan menjadi tidak merata. Lalu yang terakhir itu membangun jiwa sosial. Pengembangan diri dan kreativitas. Dalam pendidikan formal, peserta didik akan mengembangkan diri dan kreativitasnya melalui berbagai cara, salah satunya pada program ekstrakurikuler. Lalu yang terakhir yaitu pengembangan jiwa sosial. Dalam pendidikan formal, seorang peserta didik akan berinteraksi dengan peserta didik lainnya sehingga senantiasa memperluas hubungan sosial peserta didik itu sendiri. Adapun kelebihan pendidikan formal, yang pertama, model pendidikan yang terorganisir dan isi pembelajarannya yang up to date. Lalu peserta didik memperoleh pengetahuan dari guru yang terlatih profesional. Terus proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Lalu penilaian menengah dan akhir dipastikan agar peserta didik dapat meneruskan ke fase pembelajaran berikutnya. Lalu ada lembaga diatur secara manajerial dan fisik, terus menghasilkan ijazah yang diakui secara resmi. Lalu yang terakhir, akses mudah ke pekerjaan. Ada juga kekurangan pendidikan formal. Yang pertama, peserta didik yang brilian akan merasa bosan karena harus menunggu lama hingga berakhirnya sesi akademik. Kedua, adanya kekhawatiran peluang adopsi kebiasaan buruk karena kehadiran peserta didik yang baik dan kurang baik. Ketiga, pendidikan yang mahal. Lalu keempat, pemborosan waktu. Dan yang terakhir, sistem pendidikan yang tidak profesional dan tidak standar dapat menyebabkan pemborosan waktu dan biaya peserta didik yang berujung pada kekecewaan dan mendorong mereka ke pendidikan non-formal. Adapun dampak dari pendidikan formal di zaman sekarang, itu pendidikan formal dapat memberikan ilmu dasar yang nantinya akan berguna bagi seorang individu ketika ia berada di lingkungan non-formal dan informal, karena dari masa paling muda seseorang akan diajari ilmu-ilmu teori ataupun praktek yang sebelumnya belum pernah mereka miliki, seperti menulis, komunikasi, keagamaan, pengetahuan pribadi, sosial, dan pengetahuan yang berasal dari luar budayanya. Contoh pendidikan formal yang pertama yaitu prasekolah atau pendidikan anak usia dini. Pendidikan prasekolah juga dikenal sebagai pendidikan anak usia dini, anak usia 3-6 tahun yang mempelajari dasar-dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan yang lain-lain. Contohnya prasekolah yaitu taman kanak-kanak atau TK, pendidikan anak usia dini atau PAUD. Lalu yang kedua itu sekolah dasar. Sekolah dasar menangani tahun pertama pendidikan bagi anak-anak. Selama tahap ini, peserta didik mempelajari dasar-dasar membaca, matematika, dan pendidikan dasar lainnya. Contoh dari sekolah dasar yaitu contohnya sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI. Ketiga yaitu sekolah menengah. Sekolah menengah dibagi menjadi pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah atas. Namun, perlu diingat kembali, pada dasarnya sekolah menengah pertama atau SMP termasuk dalam pendidikan dasar, yaitu pendidikan yang berhubungan dengan pengetahuan umum yang lebih maju tentang mata pelajaran. Sedangkan pendidikan menengah atas atau tingkat SMA mulai fokus pada pendidikan yang relevan dengan pekerjaan setelah pendidikan wajib. Setelah lulus, peserta didik dapat memilih untuk mencari pekerjaan atau melanjutkannya ke perguruan tinggi, atau mereka dapat
atau mereka dapat mencari perguruan tinggi yang sesuai dengan jurusannya. Contohnya yaitu SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan MAK. Lalu yang terakhir itu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi mencakup program sarjana dan pasca sarjana, sekolah hukum, sekolah kedokteran, pendidikan vokasi, dan masih banyak lagi. Pendidikan umum ini disediakan untuk membantu peserta didik mencari pekerjaan untuk bidang khusus yang mereka inginkan. Contoh saja dalam hal ini yaitu akademi, universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik. Kesimpulannya, pada dasarnya pendidikan formal adalah sebuah sistem pendidikan yang terorganisir dan terstruktur secara sistematis dalam sebuah ruang yang dimana di dalamnya mencakup potensi seseorang dalam pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.